Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Leli. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah XR 7B, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hutang dalam pembiayaan pembangunan di sebuah negara. Hutang pembiayaan pembangunan negara perspektif konvensional. Dalam penjelasan teori-teori konvensional, setidaknya terdapat dua teori yang dapat menjelaskan tentang urgensi hutang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan. Teori pertama mengatakan bahwa hutang luar negeri, seperti halnya investasi asing, diperlukan untuk menutup saving gap dalam terminologi kelompok neoklasik. Dalam hal ini, hutang luar negeri dibutuhkan karena domestic saving tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. Menurut Alamsyah 2020, untuk menutup saving gap dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu debt creating flow dan non-debt creating flow. Dapat berupa hutang bilateral maupun multilateral, sedang NDCVF berupa penanaman dan penyertaan modal seperti foreign direct investment, short-term capital, dan long-term capital. Teori yang kedua menjelaskan fenomena hutang luar negeri dari sisi neraca pembayaran, di mana ia merupakan salah satu akun pada neraca modal yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan neraca berjalan yang bersifat otonom. Sehingga jika neraca berjalan mengalami defisit, maka akan dikompensasikan dengan hutang luar negeri dalam neraca modal. Lalu selanjutnya ada hutang pembiayaan pembangunan negara perspektif Islam. Dalam bahasa Arab, hutang adalah al-dain, merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Menurut Hanafiyah, dain termasuk kepada al-milk. Hutang dapat dikategorikan pada al-mal al-hukmiyah, itu sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang, sementara harta itu berada pada orang yang berhutang. Sehingga hutang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, hutang secara bahasa dapat bermakna memberikan pinjaman. Al-dain mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutang. Hal ini yang membedakan qard yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutangnya, dan lebih umum dari qard. Lalu selanjutnya perbandingan hutang pembiayaan pembangunan negara perspektif Islam dengan perspektif konvensional. Dalam perspektif konvensional, setidaknya terdapat dua teori yang menjelaskan tentang urgensi utang luar negeri. Teori pertama mengatakan bahwa utang luar negeri ialah seperti halnya dengan investasi asing yang digunakan untuk menutupi saving gap dalam terminologi neoklasik, sehingga dalam hal ini, utang luar negeri dibutuhkan sebab APBN tidak mampu mencukupi pembiayaan pembangunan. Lalu teori kedua mengatakan bahwa utang luar negeri seperti halnya akun pada neraca modal dalam sisi neraca pembayaran, yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan neraca berjalan yang bersifat otonom. Sehingga dalam konteks ini, utang luar negeri berfungsi sebagai gap filling, yakni mengisi gap akibat defisit neraca berjalan. Sedangkan dalam pandangan Islam secara umum, terdapat dua pandangan tentang utang luar negeri sebagai alternatif menutup defisit anggaran belanja negara. Pandangan pertama menganggap bahwa external financing merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam selama bentuk dan mekanismenya disesuaikan dengan syariah. Pandangan ini dilatar belakangi oleh prinsip dasar muamalah dalam kaidah fikih. Pada pandangan kedua, berbanding terbalik dengan yang pertama, yakni tidak memperbolehkan atau justru melarang adanya utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran sebab akan terlibat dengan sistem bunga, sebagaimana bunga diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, dampak, resiko, dan bahaya hutang di Indonesia. Adanya hutang luar negeri menimbulkan dampak bagi negara Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dampak positif dari utang luar negeri itu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan domestik. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Sedangkan untuk dampak negatif dari utang luar negeri itu timbulnya krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam. Pemerintah akan terbeban dengan
pembayaran utang tersebut sehingga makin meluas dan mendalam. Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan. Cicilan bunga yang makin memberatkan perekonomian Indonesia karena utang luar negeri. Negara Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Selain itu, dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia. Salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh atau inflasi, dan yang pasti akan mengakibatkan ketergantungan dari penerima pembantuan dalam negeri terhadap pemberi bantuan luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk melakukan pembatasan jumlah utang luar negeri, di mana dalam angka panjang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri. Sehingga fenomena ini memberikan gambaran pengaruh besarnya pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya pertumbuhan utang luar negeri di Indonesia. Baik, lalu selanjutnya yang terakhir yaitu hutang Indonesia. Dalam rangka menghadapi bonus demografi di sekitar tahun 2020 sampai 2030, saat ini Indonesia melakukan peningkatan pembangunan negara agar dapat memanfaatkan bonus tersebut, sehingga tercapainya percepatan usaha Indonesia mencapai developed country. Untuk mencapai percepatan usaha tersebut, pemerintah harus menambahkan jumlah belanja negara. Di dalam APBN 2017 menargetkan pendapatan negara sebesar 1.750,3 triliun dengan belanja 2.080,5 triliun. Artinya, kurangnya pendapatan negara membuat pemerintah Indonesia melakukan pinjaman luar negeri untuk membiayai belanja tersebut, baik dari negara lain maupun dari lembaga keuangan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara dijelaskan bahwa hutang negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. Munculnya hutang negara disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya ialah ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas yang menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang ditanggung masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi dasar pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah saat ini mengambil kebijakan fiskal ekspansif, di mana belanja negara lebih besar dibanding dengan pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.